Halo dulur, kali ini saya akan mengajak kalian menyambangi satu puncak yang masih dalam pegunungan Putri Tidur di Malang, yaitu Puncak Batu Tulis Gunung Kawi. Tonton sampai habis ya. Ditemani Leo, tukang galon kita, Relangga, dan Bos Nuyuk Mas Faris. Perjalanan kita mulai sekitar jam setengah 10 pagi. Puncak Batu Tulis sendiri masuk dalam 2 kecamatan, yakni Kecamatan Wagir dan Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Dan kami sepakat mengambil jalur melalui Via Precet, Kecamatan Wagir. Tak lama kita sampai di Merkusi Campground yang juga dimanfaatkan sebagai pos pendakian Puncak Batu Tulis Gunung Kawi. Di sini kita melakukan pendaftaran serta melakukan pengecekan terhadap barang-barang apa saja yang akan kita bawa yang akan diperiksa nanti pada saat kita turun. Jadi, jangan buang sampah sembarangan ya. Oh iya, di sini pendaftaran sudah melalui aplikasi. Jadi, teman-teman yang memiliki Android sudah bisa melakukan pendaftaran sendiri. Cuma sayang ya, iOS masih belum bisa. Setelah melakukan pendaftaran, kita menata ulang kembali barang-barang apa saja yang akan kita bawa ke atas. Jangan sampai ada yang tertinggal. Terus kemudian mau lanjut ternyata melihat atas lagi gak baik-baik saja atau cuaca tiba-tiba berubah, lebih baik ngecampnya di pos 2 aja. Antisipasi untuk Perjalanan dimulai jam 10 lebih 10 menit dengan estimasi perjalanan dari base camp menuju pos 1 sekitar kurang lebih 2 jam. Awal perjalanan kita melalui Precet Forest Park. Precet Forest Park sendiri adalah kawasan hutan pinus yang dimanfaatkan sebagai wisata oleh warga sekitar. Perjalanan menuju pos 1 banyak persimpangan yang akan kita lalui. Maka dari itu, selain mendapat pengarahan di base camp, kita juga diberikan peta agar kita tidak tersesat. Jalur dengan tanjakan relatif landai dan ditemani dengan pohon pinus di kanan dan kiri, memanjakan mata di awal pendakian. Namun seperti biasa, walaupun jalur landai, si tukang galon kita, si Leo, sudah mulai kehabisan tenaga. Namun tidak dengan Relangga, dia masih tampak bersemangat. Usut punya usut, ternyata ini adalah pendakian pertamanya dengan membawa beban keril yang sangat berat. Karena di pendakian-pendakian dia sebelumnya, dia selalu tektok atau pulang pergi 1 hari. Kalau yang satu ini tidak usah ditanya, nafas masih panjang ujarnya. Dimanapun gunungnya dan bagaimanapun keadaannya, tetap Leo yang paling belakang dengan 1001 alasannya. Namun di pendakian kali ini dia mendapatkan peran yang sangat penting. Bagaimana tidak, 80% air mineral ada di dalam tas kerilnya. Ternyata benar sekali. Di sini banyak sekali persimpangan sebelum pos 1. Jadi teman-teman diharapkan hati-hati ya, jangan sampai kehilangan fokus. Sekarang jam 12:10, jadi pas 2 jam dari base camp. Tapi sampai sekarang masih belum sampai pos 1.
terlalu santai sih. Jadi ya, size-nya kayak gini. Itu Menda Salmasalis. Leo jauh di belakang. Ini sekitar 15 menit. Mendekati pos 1, vegetasi pun berubah. Yang tadinya kita ditemani oleh hutan pinus di kanan dan kiri, sekarang berubah menjadi hutan, yaitu menunjukkan kalau kita sudah masuk pintu rimba. Tak lama setelahnya hujan pun turun, walaupun tidak deras, cuma lumayan menguras tenaga, karena tanah yang kita pinjak semakin becek dan licin. Namun di kondisi seperti inilah momen-momen lucu acap kali terekam. Kondisi jalur yang licin memang memberikan tantangan tersendiri bagi para pendaki. Tapi mau bagaimana lagi, inilah resiko yang harus kita ambil karena kita memutuskan pendakian di saat musim hujan. Namun selalu ada hal baik. Hal baiknya adalah jalur tidak berdebu dan matahari tidak terlalu menyengat. Review jalur Mas. Seperti ini, namanya juga main di alam. Itu ada mau bisa jam Mas? Setengah 11 sampai pos 1 jam 12 ya. 12 lebih. Jam 12 lebih. Terus sekarang jam 1 jam 2 kurang setengah 2. Cik belum sampai pos 2. Ya ampun. Mantap. Mantap apa nih mantap? Mantap. Tunggu lu copot. Ayo copot. Leo. Setelah melewati pos 1, jalur semakin naik dan banyak pohon tumbang di sepanjang jalur. Tak lama kemudian, kabut pun mulai turun. Tetapi, vibe seperti inilah yang saya suka. Ya, hutan, hujan, dan kabut selama perjalanan. Bagi saya, kombinasi inilah yang menurut saya adalah sempurna. Itu kalau saya. Bagaimana kalau kalian? Tulis di kolom komentar ya. 1 jam setelah perjalanan dari pos 1, kita sampai di pos mata air. Di pos ini memang terdapat mata air yang bisa kita gunakan untuk mengisi ulang persediaan air kita.
Kita terlalu lama berhenti di pos ini, dan tak diduga ternyata hujan turun kembali dengan sangat lebat, sehingga proses dokumentasi kita skip dulu ya. Mohon maaf sebelumnya karena peralatan yang saya bawa semua tidak tahan air. Akhirnya setelah drama yang tidak sempat rekam kamera, kita memutuskan mendirikan tenda di pos 2. Setelah memasak dan menyantap makan malam, kita bergegas untuk istirahat agar keesokan harinya kita bisa bangun pagi untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Setengah 3 dini hari, dengan muka yang masih mengantuk, Relangga membangunkan kita semua. Alhasil, kita bertiga, saya, Relangga, dan Mas Faris, melanjutkan perjalanan menuju puncak. Sedangkan Leo mengaku kalau kakinya sudah tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan. Seperti yang kita harapkan, pagi itu sangat cerah sehingga lampu-lampu kota bisa kita lihat dengan jelas dari bawah sana. Karena tidak membawa keril, langkah kita jadi semakin ringan. Tak lama kita sampai juga di pos 3. Dan pilihan kita tepat untuk mendirikan tenda di pos 2 karena ternyata di pos 3 dan di pos 4 tidak terdapat space yang cukup untuk tenda kita. Perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 kita tempuh dalam waktu kurang dari 1 jam. Tak sampai 1 jam setelahnya, kita sampai di pos 4. Di sini, kita memutuskan beristirahat sedikit lebih lama untuk menyimpan energi untuk menikmati yang namanya tanjakan istighfar. Coba bisa pegang. Tanjakan Istighfar adalah tanjakan yang cukup terkenal bagi kalian para pendaki yang pernah mendaki di puncak batu tulis Gunung Kawi yang terletak di antara pos 4 dan puncak. Tanjakan yang cukup panjang, berkelok-kelok dengan sudut elevasi 60-70 derajat adalah tantangan yang harus kalian ambil ketika menyambangi gunung ini. Tak terasa, kemuning surya pun telah muncul di langit sisi timur. Mungkin kali ini kita tidak bisa menikmati sunrise di puncak. Namun tak apa, sunrise bisa dinikmati kapanpun dan dimanapun kalian berada. Bersamaan dengan terbitnya sang surya, kita juga bisa melihat jelas jalur mana yang sudah kita tempuh dan yang akan kita tempuh. Apakah itu membuat kita menyerah? Tidak. Justru itu merupakan energi tambahan yang kita butuhkan untuk segera menyelesaikan jalur menuju puncak. Melihat keindahan lautan awan di belakang sana, menatap ke depan jalur yang akan kita lalui, berusaha untuk menggerakkan kaki selangkah demi selangkah. Hal-hal seperti itulah yang membuat kita selalu ingin kembali dan kembali lagi. Karena disinilah
kita bisa mengetahui batasan-batasan diri kita, di mana kita harus tetap melangkah, diam, ataupun kembali. Sampailah kita ke tanjakan yang sangat curam, sehingga kita memerlukan webbing untuk melewatinya. Dan dengarlah curhatan yang satu ini. Cari ngejak cuci mata, dalane es krim ngene. Es krim mau ekstrim. Oh, es krim. Kilo dalane wae. Es krim. Setelahnya, jalur berganti lebih landai, menunjukkan kalau kita sudah mendekati puncak. Budak. Panderman. Panderman. Sambil kepalan. Gunung Malang. Secara pribadi, dengan sampainya saya di puncak Batu Tulis Gunung Kawi, maka lengkap sudah puncak yang sudah saya daki di Pegunungan Putri Kidul Kabupaten Malang, yakni Panderman, Budak, Gunung Malang, dan yang terakhir puncak Batu Tulis Gunung Kawi. Mas. Ya, monggo. Iya, Mas. Halo YouTube. Oke. Siap. Iya. Tadi masih kita sih. Akhir kata, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka videonya ya.